Jadi sedikit kaitannya dengan laporan sumpah palsu, ya ini pasal 242 KUH pidana, yang mana dilaporkan oleh klien saya, yaitu Pak Yunus Raharjo, itu melaporkan kaitan dengan Sang adik diduga memberikan keterangan palsu di persidangan. Seorang warga Serengan Solo, Yunus Raharjo, melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Solo. Gugatan pra-peradilan tersebut ditujukan kepada adiknya Setiabudi Raharjo dan istrinya Sandrawati Gunawan. Kuasa hukum Yunus Raharjo, Kardiansyah Askar, menjelaskan pra-peradilan dilakukan kaitannya dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidik atau SP3 oleh Satreskrim Polresta Solo. Kardiansyah mengatakan keduanya memberikan keterangan palsu di persidangan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kliennya yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Solo pada tahun 2018. Namun, dalam proses persidangan, Setiabudi Raharjo dan istrinya Sandrawati Gunawan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah bahwa kliennya melakukan pemukulan. Atas dasar inilah, kliennya melaporkan keduanya ke Satreskrim Polresta Solo atas dugaan memberikan sumpah palsu di proses persidangan tersebut. Namun, dari pihak penyidik mengeluarkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Padahal ketika proses penyelidikan sudah dinaikkan ke proses penyidikan, maka sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup. Menurutnya, alat bukti yang sudah ditetapkan yaitu putusan pengadilan dan beberapa saksi yang menyatakan bahwa kliennya tidak pernah melakukan pemukulan terhadap adiknya. Dengan adanya hal tersebut, pihaknya mempertanyakan objektivitas penyidik. Keterangan ahli yang secara institusional diminta oleh penyidik tidak dipakai. Di sisi lain, Kasatreskrim Polresta Solo AKP Purbo Ajar Waskito ketika dikonfirmasi menyampaikan syarat material dan formil penegakan hukum harus dipenuhi semua. Dia mengungkapkan apabila bukti-bukti dan keterangan ahli sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, yaitu 2 alat bukti. Lihat saya mukul, padahal satu TKP, lo kan tambah janggal lagi. Dan ketiga, hakim juga aneh. Kalau kamu bilang adik saya dipegangi sama anak buahnya Danang terus saya mukul, kenapa keluar darahnya baru di dalam mobil? Padahal kakakmu tidak satu mobil. Kalau kamu di luar dipukul hidungnya langsung mesti curno. Dan lagi kan kita tujuannya bukan mau mukul adik saya, mau tak bawa ke kantor polisi nemoni Darmianto. Tujuan saya itu untuk menyelesaikan, bukan untuk mau memukul. Kami melihat bahwa di sini ada kejanggalan dalam penghentian penyidikan. Jadi sedikit kaitannya dengan laporan sumpah palsu, ya ini pasal 242 KUH pidana, yang mana dilaporkan oleh klien saya, yaitu Pak Yunus Raharjo, itu melaporkan kaitan dengan di mana terlapor dalam hal ini saudara Setiabudi Raharjo dengan Sandrawati dan bersama istri dalam hal ini Sandrawati alias Sandra, itu memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan dan itu di bawah sumpah. Nah, namun laporan polisi ini laporan polisi dilakukan pada tahun 2019 setelah Pak Yucun keluar. Akan tetapi dalam prosesnya itu dikeluarkan SP2HP, surat pemberitahuan, yang mana menyatakan bahwa dari tahap penyelidikan dinaikkan menjadi tahap penyidikan karena ditemukan bukti permulaan yang cukup. Artinya apa? Proses ini naik menjadi tahap sidik. Tetapi kemudian di kemudian hari itu pihak penyidik mengeluarkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Nah, kejanggalan inilah yang kita lakukan upaya pra peradilan. Karena kenapa? Seperti ini dasar mainnya untuk menetapkan orang sebagai tersangka, bahwa minimal ada 2 bukti permulaan yang cukup, itu minimal 2 alat bukti. Artinya apa? Ketika proses penyelidikan sudah dinaikkan ke dalam
ke tahap proses penyidikan, artinya sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup. 2 alat bukti itu sudah terpenuhi. Akan tetapi dikeluarkan SP3 dengan menyatakan bahwa tidak cukup bukti. Artinya apa? Keterangan yang diberikan adalah satu alasan yang sangat kontradiktif, sehingga kita melakukan upaya pra-peradilan. Baik, jadi untuk perkara TPPU untuk saat ini saudara W sudah kita tetapkan sebagai tersangka, sudah kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan tuntaskan penyidikan termasuk barang bukti dan alat bukti yang dibutuhkan untuk kemudian kita koordinasi dengan kejaksaan sehingga perkara ini dapat dibawa ke persidangan. Nah, jadi terkait dengan penahanan, sebenarnya sudah dilakukan penahanan, yang bersangkutan melalui proses mengajukan penangguhan penahanan. Dan atas pertimbangan penyidik, kita berikan penangguhan penahanan, tapi yang bersangkutan punya kewajiban untuk melakukan absen setiap hari Senin dan Kamis. Itu sebagai langkah antisipasi oleh penyidik. Tapi itu tidak kemudian menghentikan perkaranya, perkara tetap lanjut.